Hai, perkenalkan nama saya Indah Gita Bortomanggor, Fakultas Ekonomi kelas A, NPM 2100900037, mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen pengampu Dr. Antonius Yantogobang, SEMM, semester 3. Saya berasal dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau yang disebut dengan UPMI. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah judul yaitu analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang tidak mudah untuk dikenali. Kadang apa yang menjadi kebutuhan oleh konsumen dapat terlihat jelas oleh pemasar. Namun, terkadang apa yang menjadi keinginan konsumen menjadi sulit untuk diketahui. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang konsumen. Konsumen mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Beberapa tujuan dari perilaku konsumen yaitu yang pertama, untuk mengetahui yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa konsumen ingin membeli. Yang ketiga, berapa banyak yang dibutuhkan sehingga tahu apa yang terjadi. A. Teori perilaku konsumen. A. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, organisasi, menyeleksi, membeli, dan menggunakan. Disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Faktor budaya-budaya. A. Subbudaya. Subbudaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya, mencakup kebanggaan, agama, dan kelompok ras. Kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai, kepentingan, dan perilaku yang sama. Kelas sosial seseorang dapat dinyatakan dalam beberapa variabel seperti jabatan, pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan variabel lainnya. 2. Faktor sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. A. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau yang tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang B. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan yang paling primer yang paling berpengaruh. Yang C. Peran dan status terlihat pada kedudukan orang itu masing-masing kelompok. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup. A. Dalam usia dan tahap siklus hidup, jenis kebutuhan akan produk akan dampak perbedaannya yang disesuaikan dengan umur seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan. B. Pekerjaan dan keadaan ekonomi akan membuat seseorang mempunyai pola konsumsi yang berbeda. C. Kepribadian dan konsep diri membuat seseorang mempunyai ciri bawaan psikologis manusia yang mampu mempengaruhi perilaku pembeliannya. 4. Faktor psikologis. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis perilaku manusia tidak disadari. 4 proses psikologis antara lain A. Motivasi mampu membuat seseorang untuk bertindak melakukan pembelian. Persepsi merupakan proses yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu informasi, guna untuk menciptakan gambaran dunia. B. Persepsi itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen secara aktual. C. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang ditimbulkan dari pengalaman. D. Proses memori
merupakan tindakan mendapatkan kembali ingatan yang merujuk pada bagian informasi, membangkitkan ingatan kita. Model perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, yang pertama, rangsangan pemasaran, barang dan jasa, harga saluran, distribusi, dan komunikasi. Rangsangan lainnya, ekonomi, teknologi, dan politik budaya. Terbagi dari dua, yaitu psikologi konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Yang kedua, karakteristik konsumen, yaitu budaya, sosial, dan personal. Dibagi lagi, proses keputusan pembelian, pengenalan, masalah, pencarian, informasi, evaluasi, alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Berdasarkan gambar tersebut, jika disimpulkan bahwa langkah pertama untuk mengenal perilaku konsumen, untuk perilaku konsumen serta rangsangan pemasaran dari luar baik yang berbentuk rangsangan pemasaran ataupun rangsangan lainnya, yaitu meliputi ekonomi, teknologi, politik, serta dan budaya, yang mampu mempengaruhi persepsi konsumen dan yang mempunyai dua penentuan dari aspek psikologi konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori serta karakteristik konsumen, yaitu berupa budaya, sosial, dan personal. B. Faktor keluarga dan keputusan pembeli. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsumen dari segi demokrasi, psikologi, dan lingkungan menunjukkan akan adanya perilaku pembelian yang bersifat individu maupun kolektif atau organisasi. Suatu organisasi, dalam hal ini keluarga, dalam pengambilan keputusan, tiap anggota atau beberapa anggota dalam keluarga memainkan peran masing-masing. Peran tersebut adalah indicators, user, influencer, decider, approver, buyer, dan gatekeepers atau Kotler dan Keller pada tahun 2016. Berhubung dengan pola kekuasaannya antara suami istri dalam pengambilan keputusan keluarga, London dan Della Bilta pada tahun 1993 mengungkapkan adanya 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, autonomi, yaitu keputusan yang dibuat oleh masing-masing pasangan, husband dominan. Yang ketiga, wife dominan. Dan yang terakhir, joint or synergy, yaitu keputusan yang diambil oleh pasangan bersama-sama. Berikut adalah deskripsi pola peran pengambilan keputusan pembelian yang terdiri dari peran indikator, influencer, decider, buyer, dan user pada keluarga kelas sosial bawah dalam pembelian TV. Yang pertama, peran indikator, influencer, decider, buyer, dan user yang terdiri dari suami dan istri. Indikator 18,67%, suami 26,67%, istri 30,67%, anak 16,67%, influencer 13,50%, suami 26,00%, istri 24,00%, anak 29,00%, decider 28,75%, suami 40,50%, istri 20,75%, anak 5,00%. Buyer, suami istri 16,67%, suami 60,67%, istri 9,33%, anak 10,00%. User 4,50%, suami 39,50%, istri 2,00%, dan anak 44,50%. C. Perilaku pembelian. Setiap konsumen mungkin akan melakukan pengambilan keputusan yang tidak sama tergantung pada jenis keputusan membeli. Asasel membedakan 4 jenis perilaku pembelian berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian, yaitu yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks atau rumit. Konsumen terlibat dalam sebuah pembelian yang sangat rumit saat mereka terlibat dalam sebuah pembelian dan menyadari adanya perbedaan signifikan di antara berbagai merek. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi atau ketidakcocokan dalam kasus ini. Pembelian akan berkeliling untuk mempelajari apa yang tersedia, namun akan membeli dengan cukup terhadap harga yang baik. Yang ketiga, perilaku pembelian
karena kebiasaan. Konsumen tidak mencari informasi secara efektif mengenai merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan mengambil keputusan berbobot mengenai merek mana yang akan dibeli. D. Proses keputusan pembelian. Konsumen melalui 5 tahap pada setiap pembelian atau Kotler, Philip, dan Armstrong Gary pada tahun 2004, yaitu mempunyai proses pengenalan, yaitu proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan, di mana mengenali adanya masalah mata kebutuhan. Pembelian merasakan perbedaan antara lain keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Sumbernya itu termasuk sumber pribadi yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Dari sumber komersial yang terdiri dari iklan, wira niaga, agen, kemasan, dan pajangan. Sumber publik yang tersedia dari media massa dan organisasi penilaian konsumen. Dan yang terakhir, 4, sumber pengalaman yang tersedia dari penanganan, pemeriksaan, dan menggunakan produk. Evaluasi alternatif. Suatu tahap ketika konsumen menggunakan influensi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan yang lain. Keputusan pembelian yang sesuatu tahap di mana konsumen benar-benar membeli produk. Yang ketiga, perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli oleh konsumen. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Nah, tugas pemasaran tersebut tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pembelian mereka. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada keputusan pembelian. Oleh karena itu, sangatlah penting memahami perilaku konsumen agar pemasar dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Sekian dan terima kasih dari saya ucapkan terima kasih.